Atau kalau seorang pejabat tinggi tetap korupsi, maka kita bisa katakan itu corruption by greed. Karena keserakahan. Tapi kalau seorang anak muda yang belum punya keluarga, terus tiba-tiba punya kesempatan dan dia melakukan korupsi yang grand corruption, korupsi yang besar miliaran, kira-kira ini apa? Apakah kita mau sebut dia serakah? Atau apakah kita mau sebut dia corruption by need? Nggak juga, nggak masuk dua-duanya. Makanya akhirnya kita lihat ketika seorang anak muda korupsi dan dia belum punya keluarga, belum punya tanggungan yang luar biasa, maka apa yang menyebabkan dia korupsi? Masalah integritas. Walaupun semua masalah integritas ya, tapi ini ada masalah karakter. Oleh karena itu, kalau misalnya kita hanya memotong generasi dan tidak mempersiapkan generasi selanjutnya, maka itu akan sama saja. Generasi di atas dipotong, generasi baru yang muncul, dia juga menjadi generasi koruptor. Kalau kita tidak mempersiapkan dari segi pendidikan karakternya. Polisi Brotoseno ini pernah ditugaskan di KPK. Oke. Dia ditugaskan di KPK. Kalau orang mendapat ditugaskan di KPK itu 5 tahun. Bisa diperpanjang 1 kali jadi 10 tahun. Jadi dia institusi asalnya adalah kepolisian, ditempatkan di KPK sebagai penyidik kasus korupsi di sana. Apa yang terjadi di sana, Prof? Selama 5 tahun, si Brotoseno tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap pekerjaannya selaku penyidik KPK pada saat di KPK. Dia nggak pernah menerima suap, nggak pernah menerima suap di sana. Padahal saya yakin tawaran suap ketika dia menjadi penyidik KPK itu pasti luar biasa datangnya. Tapi kenapa dia tidak pernah melakukan? Itu pertanyaan bagi kita. Karena kenapa? Code of conduct-nya membuat dia tidak bisa melakukan sesuatu. Begitu kuat, begitu rapi, dan membuat sanksi yang dia tidak bisa hindari. Kan gini, Prof, kalau di tempat lain, Code of Conduct atau kalau di pegawai negeri ada namanya disiplin kepegawaian negeri. Saya melihat semua sanksi yang ada di situ adalah sanksi yang menurut saya sifatnya sangat administratif dan ringan. Ada yang disebut SP1, SP2, SP3. Di KPK tidak ada yang dibilang SP1, SP2, SP3. Begitu ada pelanggaran, Prof, langsung diberhentikan. Makanya dia menganut sistem dalam budaya organisasinya disebutkan zero tolerance. Itu waktu zaman saya mau bilang begitu. Sehingga apa yang dilakukan penyidik-penyidik ini, dia nggak berani, nggak pernah melakukan. Karena dia tahu, begitu dia melakukan pelanggaran, dia diberhentikan dengan tidak hormat dan dia dipidanakan. Sehingga nggak ada yang berani. Kalaupun ada, 1-2 orang itu kasuistis, tidak sistemik. Oke ya, kalaupun ada. Kemudian apa yang terjadi, Prof? Ketika Brotoseno dipulangkan ke institusi asalnya di kepolisian, di sana dia kembali menjadi penyidik kasus korupsi karena dia punya pengalaman di KPK, dikembalikan di sana. Apa yang terjadi? Kira-kira baru 1-2 tahun dia dikembalikan, dia tertangkap oleh polisi sendiri menerima suap terhadap kasus suap yang terhadap kasus korupsi yang sedang ditangani. Pertanyaan saya, Prof, kenapa waktu di KPK dia tidak lakukan? Terjadi, dan hal inilah yang menjadi sebenarnya menurut saya akan membahayakan masa depan bangsa ini. Selama sistem pendidikan kita masih seperti sekarang, maka korupsi tidak mungkin dihentikan. Betul, saya sepakat. Betul. Tidak mungkin, karena walaupun kita memutus generasi itu. Apa artinya memutus generasi? Lawan dia juga yang sudah kena. Iya kan? Betul. Jadi diputus juga ya. Bibitnya juga nggak siap. Iya. Bibitnya sudah terkena korup. Sudah terkena korup. Tapi oke, kita bagaimanapun negeri ini tetap harus berjalan. Iya. Itu. Dan kita harus selamatkan. Selamatkan, apapun juga. Jadi begini, saya merasa bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan kita melangkah tertati-tati untuk menuju kepada tujuan masyarakat yang kita inginkan sebagai bangsa merdeka adalah salah satu diantaranya karena korupsi. Apakah pendapat saya seperti ini ada benarnya? Jadi begini, Prof. Jadi kadang-kadang saya berpikir apa yang seperti tadi Prof katakan itu ada benarnya. Kalau kita lihat kurun waktu yang kita tempuh
selama kemerdekaan sampai sekarang ini kan udah luar biasa ya. Waktunya cukup lama. Seharusnya kita sudah sampai pada titik menjadi negara yang mungkin kita tidak bilang dia negara maju, tapi dia sudah menjadi negara yang luar biasa. Ya, ya mungkin kita bisa menghitung jumlah orang miskin yang tidak banyak lagi, kira-kira gitu ya. Jadi kesejahteraan itu hampir merata. Tidak ada lagi orang yang stunting, tidak ada lagi orang yang busung lapar. Sebenarnya gitu kalau kita hitung lamanya kita merdeka ini sudah luar biasa. Tapi kenapa sampai hari ini kita masih punya PR yang luar biasa? Angka kemiskinan kita masih tinggi, pengangguran kita masih tinggi, stunting kita masih tinggi, sehingga Pak Prabowo harus mengerjakan program MBG itu karena untuk mencegah stunting, kira-kira gitu, Prof. Itu semua disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh korupsi, Prof. Jadi akar permasalahan kita ini adalah korupsi sebenarnya. Kenapa jumlah orang miskin kita banyak? Kenapa pengangguran kita banyak? Karena angka korupsi kita tidak pernah berhasil meminimalisir. Kita tidak pernah berhasil mencegah korupsi itu secara luas dan masif. Dan yang menjadi persoalan terbesar di negeri kita karena sifat korupsi yang terjadi di Indonesia itu beda dengan di negara-negara lain. Kalau di Indonesia ini, Prof, kalau saya istilahkan korupsi kita itu state capture corruption. Oh iya. Sehingga kalau dia sifatnya state capture corruption, berarti dia sistemik korupsinya. Tapi kalau dia bukan state capture corruption, maka kalau terjadi korupsi itu sifatnya kasuistis. Tapi kalau dia korupsi jadi sebuah negara itu dia state capture corruption, maka korupsi ini itu sistemik. Karena dia sistemik, maka dia merusak semua sendi-sendi, Prof. Itulah Indonesia. Makanya kita harus punya sebuah desain besar untuk menghadapinya. Nggak boleh dengan cara yang biasa-biasa saja. Problem yang terjadi di negara kita, kalau kita lihat kenapa korupsi ini nggak bisa diberantas seperti di negara-negara lain, karena sifat korupsi kita state capture corruption, tapi cara kita memeranginya dengan cara yang konvensional. Jadi kita tidak berhasil bisa membunuhnya. Jadi ibaratnya misalnya di sana ada sebuah singa, Prof. Kita menembaknya dengan senjata yang biasa. Jadi dia tidak bisa mati. Kira-kira begitu ilustrasinya, Prof. Jadi apa yang tadi dikatakan Prof itu benar sekali menurut saya. Kalau KPK apa? Selama Anda duduk di sana, apa yang bisa dilakukan? Oleh karena itulah ketika saya di KPK, Prof, saya melihat bahwa kita ini nggak boleh lagi menggunakan cara-cara yang biasa menghadapi sifat korupsi yang state capture corruption itu. Kita harus mempunyai cara-cara yang luar biasa. Kita harus punya punya metode yang tidak biasa-biasa saja agar supaya kita bisa membasminya. Oleh karena itulah pada saat saya di KPK dan teman-teman pada saat itu kita merumuskan sebuah sistem yang mungkin tidak seperti biasanya. Cara memerangi korupsi yang sifatnya state capture corruption. Maka kita mengistilahkan dulu pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara pengintegrasian antara pendekatan penindakan yang represif dan pendekatan pencegahan. Itulah cara untuk bisa memberantas korupsi yang sifatnya sistemik, state capture corruption. Apa yang dimaksud dengan pendekatan pengintegrasian antara pendekatan penindakan represif dan pengintegrasian dengan pencegahan? Pertama, selama ini di masa-masa lalu kita melihat cara kita itu parsial antara pendekatan penindakan yang represif dan pencegahan. Contohnya begini, Prof. Dulu di masa lalu kalau kita memberantas korupsi, ketika kita selesai melakukan penindakan yang represif, misalnya gini nih, di sebuah kementerian kita melakukan pemberantasan korupsi. Korupsinya kita berantas, ya, pelakunya bawa ke pengadilan, dihukum, dipenjara dan lain sebagainya, dan selesai. Itu cara yang menurut saya cara yang konvensional. Harus dilakukan dengan cara diintegrasikan dengan pencegahan. Yaitu pertama kita harus tahu persis apa sebab musabab sehingga terjadinya korupsi di situ.
agar supaya kita tahu bahwa inilah yang kita perbaiki agar dia tidak terulang lagi. Gitu, Prof. Jadi cara kita mendiagnosa, kalau kita sekedar melakukan pendekatan penindakan yang represif, tangkap orangnya, selesai bawa ke pengadilan, dan tidak menyelesaikan problem yang nyata di situ, maka korupsi itu bisa berulang. Ya. Makanya itu kita harus integrasikan. Misalnya dalam diagnosa kita tahu, penyebab korupsi misalnya ada 10 poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10, maka itulah yang kita perbaiki. Kita memperbaiki seluruh tata kelola sistem yang ada di situ, Prof. Agar supaya sistem itu tidak lagi memproduksi kejahatan korupsi. Karena kalau sistem itu kita tidak perbaiki, maka hari ini kita berantas korupsinya, hari ini kita tangkap orangnya, penjarakan orangnya, tapi sistem ini dia tetap saja memproduksi kejahatan korupsi. Jadi ketika ada orang baru ditempatkan dalam sistem ini, maka akan terjadi lagi korupsi. Kira-kira seperti itu ilustrasinya, Prof. Kemudian yang ketiga, selain pendekatan penindakan yang represif dan pendekatan pencegahan, kita juga mengintegrasikan yang disebut pendekatan pendidikan anti korupsi. Kenapa ini penting, Prof? Karena begini, kadang-kadang orang berpikiran bahwa kalau kita ingin memutus mata rantai korupsi di sebuah negara, ada istilah orang, sudah, potong generasi. Kan gitu, ada istilah orang itu, potong generasi, maka selesai korupsinya. Tapi ternyata ini teori yang salah, Prof. Setelah saya ada di KPK, saya menganggap ini teori yang salah. Kenapa salah? Waktu saya di KPK, kita mendapatkan, ternyata ada sekelompok anak-anak muda, generasi muda, yang sudah terlibat korupsi. Kita pernah menangkap pegawai pajak yang umur 28 tahun. Ya, 28 tahun, belum menikah, belum punya keluarga, tapi dia bisa korupsi ratusan miliar. Gila. Pertanyaan kita, kira-kira kenapa anak muda ini korupsi? Kan itu pertanyaan kita. Kalau misalnya seseorang yang korupsi itu punya beban, misalnya dia punya keluarga yang besar dan lain-lain sebagainya, dan gajinya kecil, mungkin kita bisa katakan itu corruption by need. Atau kalau seorang pejabat tinggi tetap korupsi, maka kita bisa katakan itu corruption by greed. Karena keserakahan. Tapi kalau seorang anak muda yang belum punya keluarga, terus tiba-tiba punya kesempatan dan dia melakukan korupsi yang grand corruption, korupsi yang besar miliaran, kira-kira ini apa? Apakah kita mau sebut dia serakah? Atau apakah kita mau sebut dia corruption by need? Nggak juga, nggak masuk dua-duanya. Makanya akhirnya kita lihat ketika seorang anak muda korupsi dan dia belum punya keluarga, belum punya tanggungan yang luar biasa, maka apa yang menyebabkan dia korupsi? Masalah integritas. Walaupun semua masalah integritas ya. Tapi ini ada masalah karakter. Oleh karena itu, kalau misalnya kita hanya memotong generasi dan tidak mempersiapkan generasi selanjutnya, maka itu akan sama saja. Generasi di atas dipotong, generasi baru yang muncul, dia juga menjadi generasi koruptor. Kalau kita tidak mempersiapkan dari segi pendidikan karakternya. Nah, saya kira itu persoalan besar yang kita hadapi memang pada masalah pendidikan. Masalah pendidikan. Lingkungan sekolah, menurut saya mulai karier saya dari guru, lingkungan sekolah tidak membentuk karakter, tapi dia cuma memberikan ilmu. Dan ilmu itu hanya sekedar di sini tapi tidak di sini. Dan bukan proses pembentukan karakter sama sekali. Hanya memberikan ilmu supaya dia bisa melanjutkan sekolah sudah itu selesai. Lebih mengutamakan kognitif ya? Kognitif, iya. Itu persoalan yang saya lihat. Nah, oleh karena itu yang saya mau tanyakan pada Anda, selama ini universitas itu mendidik apa sih? Kan sebagian besar daripada yang korup itu orang main-main. Tidak main-main. Ya, ada S3, dokter, dan lain sebagainya. Lalu apa yang salah dari situ? Kalau dilihat dari segi... Setelah dulu kita di KPK itu kita coba mendiagnosa itu, Prof. Ternyata memang
saya tidak ingin menggunakan kata kesalahan. Mungkin kita salah menerapkan sistem pendidikan yang kita jalankan di Indonesia. Karena ternyata setelah kita analisis lebih jauh, sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu adalah sistem yang hanya mengutamakan dan mengandalkan kepada faktor kognitif semata. Ya, walaupun Prof, di dalam visi misi besar pendidikan Kementerian Pendidikan kita dia nyata-nyata disebutkan bahwa sistem pendidikan kita dalam mengutamakan pendidikan karakter, tapi ternyata di lapangan itu tidak tercermin, tidak terimplementasi. Yang terimplementasi di lapangan adalah sistem pendidikan yang mengutamakan faktor kognitif itu tadi. Contohnya gini, Prof. Dulu di masa lalu kita pernah mengenal yang namanya ujian apa tuh? Ujian yang serentak itu apa tuh? Ujian nasional. Apa yang ada di ujian nasional? Ujian nasional itu kriterianya salah satu adalah standarisasi. Ada standarisasi kan? Berarti kalau kita memakai standarisasi, itu artinya apa? Itu artinya kita memaksa anak-anak belajar untuk bisa lulus terhadap mata pelajaran tertentu. Itu artinya apa? Kognitif. Ya, itu yang pertama ya. Itu berarti memang pendidikan kita mengarahkan kita kepada kognitif. Orang dipaksa belajar untuk lulus supaya mencapai standar tertentu. Itu berarti kognitif, satu. Kemudian yang kedua, Prof, dari hasil analisis kita, hampir sebagian besar sekolah dasar yang ada di Indonesia, utamanya di ibu kota provinsi maupun ibu kota kabupaten, syarat untuk menjadi anak SD pertama yaitu harus bisa membaca dan menghitung. Itu syarat yang ada di sekolah dasar Indonesia. Jadi dia harus bisa membaca dan menghitung, baru bisa diterima di sekolah dasar. Artinya apa? Artinya orang tua pasti akan memaksakan anak-anaknya masuk di playgroup atau TK yang bisa mengajarkan anak-anak mereka bisa membaca dan menghitung. Jadi itulah yang diforsir. Karena anak-anak mereka tidak bisa masuk ke SD kalau dia tidak bisa membaca dan menghitung. Padahal di usia TK, itulah usia di mana anak-anak harus ditanamkan pendidikan karakter. Integrity kalau di luar negeri ya, Prof. Disitulah dimasukkan. Dulu waktu kita buat analisis ini, Prof, kita benchmark kedua negara. Jepang dan Finlandia. Dan kita akhirnya menemukan memang ada kesalahan di Indonesia. Itu tadi, ya misalnya SD harus anak-anak yang bisa belajar membaca dan menghitung baru bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Berkembanglah TK-TK itu, TK-TK internasional yang menawarkan bahwa 5 bulan, 6 bulan anak Anda sudah bisa membaca dan menghitung. Dan semua orang tua berkejaran masuk anaknya di situ. Karena apa? Dia pengen anaknya bisa masuk di SD. Akhirnya kita bisa melihat bahwa memang institusi pendidikan ini hanya mengutamakan faktor kognitif. Dipaksa anak-anak di TK belajar membaca dan menghitung supaya dia bisa masuk SD. Padahal di usia ini yang harus ditanamkan adalah pendidikan integritasnya, pendidikan karakternya. Di Finlandia sama di Jepang, Prof, pasti Prof tahulah. Waktu kita melakukan benchmark ini, saya di KPK, yang kita temukan, kalau di Jepang, Prof, anak-anak yang namanya playgroup dan TK, itu belum pernah mereka diajari membaca dan menghitung. Memang suruh bermain aja. Disuruh bermain, tapi permainan yang diajarkan kepada mereka adalah permainan yang punya muatan membentuk karakter kita. Membentuk value mereka. Saya lihat ada 9 value yang mulai ditanamkan di usia dini. Mereka ada misalnya kejujuran, keadilan, kemandirian, terus empati, ada 9 itu saya ingat. Itu dibuat dalam bentuk permainan semua. Jadi anak-anak itu merasa enjoy melakukan permainan itu, padahal sebenarnya tanpa disadari bahwa permainan itu akan membentuk karakter dia untuk membentuk sebuah nilai, value. Itu yang terjadi di Jepang dan di Finlandia. Sehingga ketika mereka terbentuk karakternya, value-nya, barulah mereka masuk ke tingkat SD. Kapan mereka diajari membaca dan menghitung? Kalau di Jepang, Prof, yang saya lihat, nanti kelas 1 SD. Itu pun bukan bulan-bulan pertama. Nanti bulan ketiga, keempat, kelima, keenam. Baru mereka diajarin. Namun kemudian,
pendidikan karakter tetap masih diajarkan di sekolah-sekolah itu walaupun di SD, dan itu sustainable. Iya. Dari playgroup, Iya. TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, nggak pernah berhenti. Iya. Jadi kalau saya lihat muatannya Prof, ya, saya coba melihat muatannya pada saat itu, boleh dikatakan dia 50-50. Di SD, SMP, SMA, dia 50-50 antara pendidikan yang sifatnya ilmu pengetahuan, kognitif 50%, dan mata pelajaran yang sifatnya membangun karakter, membangun integritas, itu 50%. Kemudian ada problem dalam perjalanannya, Prof. Apa itu problem? Ternyata ini juga ditemukan di Indonesia. Saya sempat ngobrol sama orang di Jepang bahwa kenapa sampai di negara-negara maju itu dia mulai meningkatkan di sistem pendidikan formalnya, pendidikan integritasnya itu mulai persentasenya itu dikuatkan, diseimbangkan dengan faktor kognitif, karena mereka melihat begini, Prof. Ada fenomena di negara-negara maju, semua orang tua itu bekerja di luar rumah. Ya, semua bekerja di luar rumah, dan rata-rata mereka baru bisa berinteraksi dengan anak-anak mereka kira-kira sore, dan waktu yang paling full untuk berinteraksi dengan anak mereka itu mungkin cuma waktu weekend saja. Sehingga pemerintah di sana melihat bahwa pendidikan karakter yang seharusnya didapatkan di rumah tangga mereka itu menjadi minim. Karena ada kondisi di mana orang tua mereka bekerja di luar rumah, kan? Karena pendidikan karakter sebenarnya yang didapatkan di rumah mereka itu adalah pendidikan yang sifatnya ketauladanan, contoh yang diberikan orang tua langsung kepada anaknya pada saat itu. Karena saya sempat bertanya, Prof, pada saat itu saya bilang, kan nggak ada masalah walaupun orang tua itu di luar dengan teknologi canggih, dia bisa tetap memberikan pendidikan integritas terhadap anak-anak mereka. Mereka menjawab begini, pendidikan integritas, pendidikan nilai yang akan ditanamkan kepada anak-anak mereka di rumah tangga bukanlah sifatnya seperti proses pembelajaran di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah formal. Tapi itu harus ada interaksi tindakan, interaksi hati dari orang tua ke anak-anak yang memberikan keteladanan langsung. Apa yang mereka lakukan di depan anak-anak, itulah yang sifatnya pendidikan karakter yang langsung bisa diserap anak-anak ketika muda. Oleh karena itu negara-negara maju menyadari itu, Prof, bahwa generasi mereka mulai kehilangan frekuensi mendapatkan pendidikan karakter di rumah tangga mereka, makanya mereka men-take over. Cara mereka men-take over masuk ke dalam sistem pendidikan formal. Makanya di zaman dulu, misalnya di negara-negara maju, kalau pendidikan integritasnya itu cuma 35%, kognitifnya 5%, ketika zaman semakin maju yang tadi orang tua bekerja di luar, maka ditingkatkan pendidikan integritasnya di sistem pendidikan formalnya menjadi 50-50. Untuk menutupi kekurangan pendidikan integritas yang didapat di rumah tangga mereka. Jadi begitu cara mereka mensiasati. Oleh karena itu, Prof, ketika kita membuat roadmap pendidikan integritas, pendidikan anti korupsi, waktu kita selesai buat ini KPK di zaman saya, ya, saya datang ke Menteri Pendidikan pada saat itu, namanya Pak Nuh. Iya, Pak Nuh. Oke, ya. Kita memaparkanlah, kita punya program berdasarkan benchmark kita kedua negara itu, bahwa kita harus melakukan pendidikan integritas, pendidikan karakter mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi sustainable, tidak boleh terhenti. Jadi kita harus memasukkan mata pelajaran kurikulum pendidikan integritas mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Pada saat itu disetujuilah. Cuman ada problem memang karena kurikulum sedang berjalan. Sudah berjalan, jadi kan susah untuk memasukkan misalnya kurikulum baru. Tapi pada saat itu kita mengusulkan bahwa kalau dia sedang berjalan, maka kita bisa mensiasati dengan memasukkan mata pelajaran pendidikan integritas, pendidikan anti korupsi di mata pelajaran ada yang kita sebut PKN. Kalau PKN. Di SMP, SMA, ya, itu dulu siasatnya kita begitu. Namun kemudian nanti kita punya mata pelajaran khusus tentang pendidikan integritas atau pendidikan anti korupsi, sustainable sampai perguruan tinggi. Dan alhamdulillah, Prof, pada saat kita mulai launching,
pendidikan integritas ini, pendidikan anti korupsi, saya orang pertama yang mengajar pendidikan integritas, pendidikan anti korupsi di Institut Teknologi Bandung pada saat itu. Karena rektornya pada saat itu waktu mau memberikan kuliah, dia meminta saya langsung untuk memberikan kuliah itu sebagai pendahuluan. Dan saya melakukan itu di ITB dan kemudian di perguruan-perguruan tinggi lainnya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa sistem pendidikan karakter, sistem pendidikan integritas itu adalah sistem pendidikan yang sustainable, berkelanjutan, nggak boleh parsial, Prof. Nggak boleh misalnya dia cuma dapat di playgroup, di PAUD, TK, SD, kemudian dia putus di SMP, SMA, terus kembali di perguruan tinggi. Kalau dia terputus, maka hasilnya tidak akan maksimal. Kira-kira seperti itu, Prof. Kalau kita ingin menghasilkan sebuah generasi yang kuat karakternya, generasi yang tidak korup. Kan kalau kita lihat kenapa korupsi kita merajalela, karena itu tadi, karakter kita tidak kuat. Ya, integritas kita tidak kuat. Saya percaya itu berdasarkan apa namanya, yang apa yang Anda katakan itu memang benar, karena sepanjang pengalaman saya yang sangat menyulitkan itu adalah pemimpin kita memang integritasnya lemah. Iya. Itu fakta yang artinya saya bisa lihat ya, Prof. Lihat, saya mengalami. Ya. Jadi, nah itu yang menyebabkan saya berpikir bahwa ini ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki hanya dengan satu cara yang sangat kuat, yang sangat kuat dalam arti ya seperti yang tadi dikatakan, pendidikan dari SD dikasih tapi terputus, maka ini tidak akan berarti. Ya. Nah itu yang sebenarnya terjadi sekarang di kita. Terjadi, dan hal inilah yang menjadi sebenarnya menurut saya akan membahayakan masa depan bangsa ini. Selama sistem pendidikan kita masih seperti sekarang, maka korupsi tidak mungkin dihentikan. Betul, saya sepakat. Betul. Tidak mungkin, karena walaupun kita memutus generasi itu. Apa artinya memutus generasi? Lawan dia juga yang sudah kena. Iya. Iya kan? Betul. Jadi diputus juga ya. Bibitnya juga nggak siap. Iya. Bibitnya sudah terkena korup. Sudah terkena korup. Tapi oke, kita bagaimanapun negeri ini tetap harus berjalan. Iya. Itu. Dan kita harus selamatkan. Selamatkan, apapun juga. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah lembaga-lembaga, sebenarnya begini, aneh di kita. Lembaga yang menangani korupsi itu kan ada berapa banyak? Ada polisi, kejaksaan, KPK, ada BPK, ada 7, Jaksa Agung dan segala macam. Nah, kalau dilihat secara formal saja, nggak masuk akal kalau korupsi itu terjadi. Iya. Iya kan, nggak masuk akal. Nah, tetapi kan yang kita lihat, orang yang duduk di sini, boleh dikatakan sebahagian, tidak seluruhnya tentu, tapi kalah sama yang banyak. Sebagian besar adalah orang yang tidak punya integritas diri. Sepakat. Iya kan? Nah, penciptaan integritas diri ini susahnya di rumah tidak terjadi,
di sekolah juga nggak terjadi. Iya, nggak dapat juga. Nggak dapat juga, ya. Nah, tapi, pertanyaan saya begini, eh, kalau langkah yang kita lakukan adalah langkah yang biasa-biasa, maka itu berarti tidak Akan mencapai hasil. akan mencapai hasil. Nah, langkah apa yang terbaik dari Anda pikirkan? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa harus ada perubahan total ya. Iya, Prof, ya. iya. Ada perubahan yang mendasar, tidak parsial menurut saya ya. Dan itu memerlukan sebuah upaya yang luar biasa pula dan keberanian dari pemimpin kita. Karena tanpa ada drive dari pemimpin kita, saya pikir upaya pemberantasan korupsi itu akan sulit berjalan. Pemimpin harusnya memberikan keteladanan agar supaya semua bisa berjalan. Tadi lembaga-lembaga yang tadi Prof katakan itu, kenapa dia tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya? Karena di dalam lembaga-lembaga itu sendiri tidak ada keteladanan menurut saya. Misalnya gini, kita ambil contoh. Ada yang disebut, Prof, judicial corruption. Oke ya? Iya. Judicial corruption. Judicial. Jadi korupsi-korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga penegakan hukum. Bayangkan, lembaga-lembaga ini yang tadi Prof katakan seharusnya diharapkan bisa memberantas korupsi. Tapi di lembaga ini juga terjadi namanya judicial corruption. Misalnya oknum polisinya korup, oknum jaksanya korup, KPK-nya juga korup, pengadilannya pun yang diharapkan nanti bisa memutus juga korup. Dan ini tidak terbantahkan, Prof. Kita bisa lihat kemarin misalnya ada seorang pegawai, baru pegawai nih, pegawai Mahkamah Agung itu bisa menyimpan duit hampir 1 triliun. Uang suapan, belum lagi hakim. Ya. Bagaimana kita bisa berharap bahwa akan lahir putusan-putusan yang adil? Kalau putusan-putusan ini sudah diwarnai dengan suap menyuap, kan nggak mungkin, Prof. Kalau sudah ada jual beli putusan, itu berarti di situ keadilan sudah tidak ada. Yang benar bisa disalahkan dan salah yang bisa dibenarkan. Itulah yang ada di judicial corruption. Oleh karena itu, kalau ini terjadi, maka sebenarnya ada 2 hal, Prof. Pertama, tadi kalau kita bicara integritas itu ada 2. Integritas individu dan integritas organisasi. Institusinya. Jadi selain kita membangun integritas individunya, orang-orangnya, kita juga harus membangun integritas organisasinya. Saya ingin kasih contoh, Prof, ya, kalau kita bicara tentang integritas organisasi. Saya ingin berbicara tentang KPK di masa lalu, bukan di masa sekarang ya. Kenapa KPK di masa lalu begitu dipercaya, begitu kuat, dan semua orang menaruh harapan? Karena dia mempunyai integritas organisasi yang luar biasa. Saya pada saat itu masuk, saya melihat sendiri betapa hebatnya integritas organisasi KPK. Apa yang saya lihat di situ? Aturannya, Prof. Jadi aturan-aturan yang ada di dalam itu mencerminkan integritas organisasi itu. Aturan-aturan apa? Pertama, code of conduct. Kemudian budaya organisasinya. Ketika kita melihat budaya organisasinya begitu bagus, kemudian itu bisa diterjemahkan di dalam code of conduct-nya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebuah organisasi ini adalah organisasi yang berintegritas. Misalnya begini, Prof. Di dalam Code of Conduct KPK, dia di dalam Code of Conduct-nya itu dia memuat begitu berbagai macam sanksi yang akan diterapkan bagi orang-orang yang melanggar Code of Conduct di KPK. Dan sanksi itu adalah sanksi yang jelas, tegas, dan berat. Contohnya begini, Prof. Salah satu isi Code of Conduct KPK, saya cuma ingin mencerminkan supaya pemirsa lebih mengerti ya, yang sederhana. Salah satu yang diatur di dalam Code of Conduct KPK supaya dia bisa menjaga seluruh pegawai KPK untuk tidak melakukan pelanggaran moral. Salah satu nih, Prof, kita belum bicara. Pegawai KPK, ada dalam Code of Conduct-nya, pegawai KPK dilarang memasuki tempat hiburan. Tempat hiburan yang dimaksud A, dijelaskan. Ini, B, ini, C, ini. Kemudian di bawahnya, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.
Oh, Pertanyaan saya, Prof, saya tidak pernah melihat code conduct ini ada di organisasi-organisasi profesi mana maupun di lembaga-lembaga mana. Kenapa saya katakan saya tidak pernah melihat? Tahun 2016, Prof, Iya. kan? Tahun 2016 setelah saya berhenti jadi KPK, saya diundang oleh Bank Indonesia. Eh, Bank Indonesia ingin merumuskan Code of Conduct yang baru. eh, Karena dia melihat bahwa luar biasa pada saat itu Code of Conduct KPK begitu kuat, begitu rapi, dan bisa menghasilkan sebuah lembaga yang marwahnya bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kenapa saya katakan marwahnya bisa dipertanggungjawabkan? Karena Code of Conduct-nya begitu kuat, Prof. Begitu kuat. Contohnya begini, Prof, ya. Prof pernah mendengar, saya ingin membandingkan Code of Conduct, bahwa Code of Conduct di sebuah institusi akan mempengaruhi orang, dia melakukan pelanggaran apa tidak. Ya. Prof pernah mendengar orang yang bernama Broto Seno? Pernah. Broto Seno ini siapa? Broto Seno ini adalah seorang polisi. Iya. Polisi Broto Seno ini pernah ditugaskan di KPK. Iya. Oke. Dia ditugaskan di KPK. Kalau orang mendapat ditugaskan di KPK itu 5 tahun, bisa diperpanjang satu kali jadi 10 tahun. Jadi dia institusi asalnya adalah kepolisian, ditempatkan di KPK Iya. sebagai penyidik kasus korupsi di sana. Apa yang terjadi di sana, Prof, selama 5 tahun? Si Broto Seno tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap pekerjaannya selaku penyidik KPK pada saat di KPK. Pada saat. Dia nggak pernah menerima suap, Ah, ya, nggak pernah menerima suap di sana. iya. Padahal saya yakin tawaran suap ketika dia menjadi penyidik KPK itu pasti luar biasa datangnya. Ah, Tapi kenapa dia tidak pernah melakukan? Itu pertanyaan bagi kita. Iya. Karena kenapa? Code of Conduct-nya membuat dia tidak bisa melakukan sesuatu. Begitu kuat, begitu rapi, dan membuat sanksi yang dia tidak bisa hindari. Kan gini, Prof, kalau di tempat lain, Code of Conduct atau kalau di pegawai negeri ada namanya disiplin kepegawaian negeri. Saya melihat semua sanksi yang ada di situ adalah sanksi yang menurut saya sifatnya sangat administratif dan ringan. Ada yang disebut SP1, SP2, SP3. Di KPK tidak ada yang dibilang SP1, SP2, SP3. Begitu ada pelanggaran, Prof, langsung diberhentikan. Makanya dia menganut sistem dalam budaya organisasinya disebutkan zero tolerance. Itu waktu zaman saya mau bilang begitu. Iya. Sehingga apa yang dilakukan penyidik-penyidik ini, dia nggak berani, nggak pernah melakukan. Karena dia tahu begitu dia melakukan pelanggaran, dia diberhentikan dengan tidak hormat dan dia dipidanakan. Sehingga nggak ada yang berani. Kalaupun ada satu dua orang itu kasuistis, tidak sistemik. Iya. Oke ya, kalaupun ada. Kemudian apa yang terjadi, Prof? Ketika Broto Seno dipulangkan ke institusi asalnya di kepolisian, di sana dia kembali menjadi penyidik kasus korupsi karena dia punya pengalaman di KPK, dikembalikan di sana. Apa yang terjadi? Kira-kira baru 1-2 tahun dia dikembalikan, dia tertangkap oleh polisi sendiri menerima suap terhadap kasus suap yang terhadap kasus korupsi yang sedang ditangani. Pertanyaan saya, Prof, kenapa waktu di KPK dia tidak lakukan? Kenapa ketika dia kembali ke kepolisian baru dia lakukan? Ya, kan. Padahal waktu dia ditangkap di polisi, tahu nggak berapa suap yang dia terima? Cuman 2 miliar. Saya ingin katakan, tawaran ketika dia di KPK, saya yakin 100% pasti lebih besar daripada jauh. ini. Tapi kenapa dia tidak berani melakukan? Karena itu tadi. Ada sistem yang dibuat begitu rapi, ada sistem yang dibuat begitu rigid, sehingga orang tidak bisa melakukan pelanggaran. Iya. Kira-kira begitu ilustrasi saya, Prof. Jadi, sebuah organisasi, di samping orangnya harus punya integritas kuat, budaya organisasi, code of conduct, itulah yang membuat organisasi itu dipercaya bahwa organisasi itu punya organisasi berintegritas tinggi. Tahun 2016-17, Prof, saya diundang kembali Bank Indonesia ketika dia ingin merumuskan Code of Conduct-nya. Kenapa dia undang saya sebagai mantan ketua KPK? Karena dia melihat bahwa KPK pada saat itu jadi role model. Kan KPK pada saat itu jadi role model bagi lembaga-lembaga negara lain. Bayangkan di KPK saja, Prof, kita punya mobil jabatan. Ini saya mau kasih contoh bahwa di KPK itu betul-betul role model. Itu Innova. Zaman segitu itu Innova. Sehingga pada saat itu saya ingat sekali, Pak Tarman selaku Kapolri, dia ingin mencontoh KPK sehingga dia menginstruksikan
bahwa ketika dilakukan anggaran baru, maka anggaran mobil dinas Kapolri harus sama dengan KPK, cuma Innova saja. Sehingga biasanya kan kalau Kapolri itu datang berkunjung ke daerah, saya ingat sekali Prof, itu kadang-kadang tuh Kapolda menyiapkan kendaraannya mewah. Bahkan kalau Kapoldanya nggak punya, dia pinjam. Dan celakanya biasa dia pinjam dari pengusaha. Dan ini konflik of interest nanti. Bayangkan kalau mobil mewah itu dipinjam dari seorang pengusaha hitam, maka ketika pengusaha hitam itu ada masalah di kantor polisi, maka saya yakin ini menjadi konflik of interest. Ini kan semua yang kita jaga yang begitu. Sehingga apa? Itu dulu bisa terjadi di kepolisian begitu. Sehingga waktu Pak Tarman jadi Kapolri, saya ingat sekali, dia menginstruksikan bahwa seluruh jajaran Kapolri, ya, level pimpinannya harus menggunakan Innova. Dan pada saat itu saya ingat saya berkunjung itu di Sulsel atau di mana itu, saya sama Pak Tarman sama Jaksa Agung Pak Basir Parit. Disitulah pertama kali saya lihat Kapolri dijemput Innova. Dan sebelumnya saya ingat betul bahwa pada saat itu Kapolri selalu dijemput dengan mobil Land Cruiser, ya gitu ya, Lexus, yang segitu-gitulah, Mercy. Dan pada saat itu dia dijemput Innova. Karena ini kan harus jadi role model. Kesederhanaan itu, Prof, itulah menjadi salah satu value integritas. Yang tadi saya bilang ada 9 nilai itu salah satunya sederhana. Kembali kepada tadi Bank Indonesia. Ketika dia ingin merumuskan Code of Conduct-nya, dia undang saya, Prof. Ketika saya memaparkan Code of Conduct KPK itu, sekian banyak, mulai saya ceritakan bahwa ada salah satu tadi pasal pegawai KPK dilarang masuk ke tempat hiburan. Dan dijelaskan, Prof. Jadi tidak ada isi Code of Conduct-nya itu yang multitafsir. Jadi tidak ada perdebatan. Tidak ada perdebatan. Pelanggaran terhadap ini pemberhentian. Bayangkan tempat hiburan saja ini maksud itu dijelaskan. A, tempat hiburan klub malam yang dimaksud adalah, B yang dimaksud adalah, C, karaoke yang dimaksud. Jadi nggak ada ruang perdebatan. Karena ruang perdebatan inilah yang membuat orang bisa lepas dari sanksi. Kira-kira seperti itu, Bro. Jadi ini saya utarakan semua di Bank Indonesia, bahwa tidak boleh masuk tempat hiburan. Terus kemudian ada kedua lagi pasal berikutnya, pegawai KPK dilarang melakukan olahraga golf. Ada di KPK itu, Prof. Pasti pertanyaan Prof Andar, kenapa dilarang golf? Kan gitu. Ada dua hal sehingga golf dilarang di KPK. Pertama, KPK itu kan mempunyai budaya organisasi kesederhanaan. Salah satu nilainya yang tadi saya bilang, nilai-nilai integritas ada kesederhanaan. Golf dianggap adalah olahraga yang mahal. Olahraga yang tidak mencerminkan kesederhanaan. Satu. Kemudian golf dianggap menjadi olahraga yang rentang untuk seseorang bisa dilobi. Kan kalau orang main golf itu banyak waktu, Prof. Banyak waktu ngobrol, pukul, jalan, itu waktu. Orang bisa melakukan lobby-lobby. Memang itu yang ditujukan. Nah itu. Sehingga itu dilarang. Jadi ketika ini saya paparkan semua, tahu nggak, selesai acara itu sampai sore. Langsung Gubernur Bank Indonesia pada saat itu bilang, di Cirebon itu pertemuan. Pak Bram, terima kasih banyak atas masukannya. Dan insya Allah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dia bilang. Tadinya kita ingin mengadopsi secara utuh Code of Conduct KPK ini ke dalam Code of Conduct Bank Indonesia, tapi akhirnya setelah kita melihat begitu rigidnya, begitu luar biasanya, akhirnya kita memutuskan untuk tidak mengadopsi secara utuh. Karena kenapa dia bilang begini? Begitu kita mengadopsi secara utuh Code of Conduct KPK yang pada saat itu ya, maka saya yakin seminggu setelah pemberlakuan Code of Conduct ini, hampir sebagian besar pegawai Bank Indonesia minta resign. Itu yang aku ingin kasih contoh, Prof, bahwa yaitu tadi ada dua hal yang sebenarnya kalau kita ingin membangun betul negeri ini. Seluruh institusi-institusi yang tadi Prof katakan itu, institusinya dulu harus diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki institusi itu? Pertama, budaya organisasi kita perbaiki. Budaya organisasi itu baru boleh bisa dikatakan dia bagus kalau dia punya Code of Conduct yang kuat. Code of Conduct yang kuat itu baru boleh dikatakan bagus kalau dia berisi sanksi yang maksimal dan tegas. Ketiga, budaya organisasi itu harus memuat zero tolerance. Itu baru kita tahu bahwa organisasi ini punya integritas kuat. Gitu cara membedah sebuah organisasi pemerintahan. Kira-kira begitulah ilustrasinya. Terima kasih. Kita sudah mendapatkan begitu banyak hal yang berkaitan dengan persoalan
sebenarnya bukan yang kita bicarakan, bukan persoalan sekarang, Iya. tapi justru ini adalah persoalan yang akan datang. Bagaimana ya? Iya, mudah-mudahan nanti siapapun yang mendengar dari manapun, mudah-mudahan paling tidak bisa menjadi alat permenungan. Karena merenung 2-3 menit saja sekarang susah. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. Manar Sampai atas ketemu. kesempatannya. Iya. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi. Terima kasih Prof. Bicara tentang mungkin hal yang lebih lagi ke depan Republik ini. Republik ini tidak boleh kita berhenti untuk memikirkannya, Dan mencintainya. mencintainya. Ya, itu yang menjadi persoalan dan itulah yang akan mendorong saya kira untuk Pak Samad dan untuk saya dan untuk masa depan penonton. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.